Cuma kalau semuanya kita ngomongin praktisi BDSM, rata-rata bukan seksual, lebih ke lifestyle, yaitu nge-improve diri. BDSM juga sifatnya terapeutik, jadi bersifat terapi, tapi bukan terapi. B. Bondage. Bondage itu apa? S-nya itu tuh submission. Apa itu submission? Submission itu tuh memberikan kontrol. Indom itu tuh panjangnya financial domination. Jadi kita mendominasi finansialnya. Jadi artinya gimana? Serahkan kartu kreditmu, semua ATM-mu, PIN-mu gitu. Itu efeknya apa sih ketika orang merasa diikat? Beda-beda ya. Tiap orang pasti beda. Antara mereka ngerasa kayak relax banget atau bahkan ngantuk. Itu ada marketnya? Ada. Lebih dari 20 tahun di dunia televisi, apa masih ada cerita yang belum pernah saya dengar? Oke then, let's spill the tea. Spill the tea. Hari ini istimewa sekali, kita akan ngobrol-ngobrol sama seseorang dengan profesi yang aku baru tahu ada, ya kan? Namanya adalah Aksa Keisha. Hai, terima kasih sudah hadir, mau berbagi cerita jauh-jauh datang ke Jakarta ya. Ya, Aksa Keisha ini kalau di bionya itu adalah praktisi Shibari dan BDSM profesional gitu ya. Praktisi Shibari dan BDSM profesional. Oke, Shibari ini adalah apa sih, seni ikat mengikat gitu ya? Iya, jadi Shibari itu disiplin seni ikat mengikat dari Jepang. Dari Jepang, oke. Itu kan kita ngelihatnya kan suka ngeliat di film-film gitu kan ya, mengikat-mengikat. Itu maksudnya gimana jadinya? Apa yang dimaksud dengan Shibari? Kenapa ada gitu yang namanya Shibari? Jadi kalau seumpamanya kita ngeliatin dari media, mungkin kebanyakan orang ngelihatnya dari film porno ya gitu kan. Terus jadi kerasanya Shibari itu kayak seksual dan harus seksual bla 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 gitu. Padahal sebenarnya enggak gitu. Jadi itu kayak stigma doang. Jadi Shibari itu emang ada sejarahnya, dan sejarahnya itu emang dari Jepang. Jadi dulu ada di zaman Edo, karena di Jepang itu tuh jarang ada besi gitu kan. Jadi kalau sebenarnya mau ngikat tahanan itu tuh pakainya tali dari serat tumbuhan. Nah, terus itu tuh berkembang jadi teater, terus berkembang jadi fotografi, terus sekarang berkembang jadi seni ikat mengikat yang bisa kita lihat di media sekarang, bukan media porno doang gitu. Itu efeknya apa sih ketika orang merasa diikat? Jadi beda-beda ya. Tiap orang pasti beda. Cuma kebanyakan antara mereka ngerasa kayak relax banget atau bahkan ngantuk gitu kan, saking relaxnya, atau ngerasa kayak euforia. Jadi kayak seneng, terus adrenalin nya naik banget, jadi kayak adrenalin rush. Terus secara umum sih mereka ngerasa seneng, entah itu jadi relax atau jadi malah bersemangat. Seneng gitu. Karena ada rasa apa? Karena ada tantangannya atau karena ada rasa sakitnya? Jadi kalau semuanya ikatan yang biasa, sebenarnya rasanya itu tuh kayak dipeluk. Gitu. Jadi kelihatannya kan kayak kaku banget atau apa. Padahal rasanya itu tuh kalau pertama nyoba pasti rata-rata ngerasanya kayak dipeluk gitu. Nah, cuma kalau semua kita udah berubah ke posisi-posisi yang susah nih, semuanya kayak gyaku ebi gitu kan, kayak mungkin kayak bisa udang gitu ya. Iya, kayak hog tie kayak gitu, yang badannya ngelengkung ke belakang. Itu jadi kayak stretching ya? Iya, kayak gitu kan, kayak kadang kayak kita stretching biasa kan kayak gitu kan. Kayak ada rasa tantangannya gitu, atau seumpamanya kita disuspend, digantung. Itu kan juga berat buat badan. Cuma buat orang-orang yang suka, mereka pengen nge-push segimana sih badan gue bisa. Ada kepuasan dalam pencapaian bahwa badan bisa juga melalui stres itu gitu. Bener.
gitu. Oh, jadi secara ilmiahnya ada penjelasannya ya? Benar. Jadi emang ada penjelasan secara ilmiah atau seumpamanya secara hormonal, neurokimia, segala macam. Kenapa orang bisa suka shibari, entah itu mereka diikat atau yang ngikat. Oh, gitu. yang ngikat pun juga ada Iya. apa kepuasannya yang mengikat itu? Jadi kalau tiap orang beda ya, satu lagi gitu. Cuma kebanyakan orang satu mereka jadi bisa fokus. Mengikat, oh. Iya, jadi kan itu kan simpulnya banyak. Terus ada tekniknya juga gitu kan. Terus ketika ngikat kayak beneran bisa fokus, terus jadi kayak semacam meditasi gitu. Baik si riggernya, rigger itu orang yang ngikat atau semuanya rubaninya orang yang diikat sebenarnya ngerasanya rada kayak meditasi, atau seumpamanya ngerasa kayak challenge juga, seumpamanya ikatannya rumit nih, terus gue habis ini kemana ya, atau harus ngelakuin apa, terus seumpamanya udah jadi, terus ngerasa puas sama itu, atau feelnya kayak ngerasa orang suka main puzzle, gitu juga. Menyelesaikan sebuah tantangan. Oke. Jadi kalau meditasi ibaratnya kalau aku merajut gitu ya. Iya. Mengikat orang, ada orangnya gitu ya. Benar. Tapi ada syaratnya nggak sih untuk praktek shibari ini? Ada. Jadi syaratnya satu, kita ngomongin soal SSC. SSC itu safe, sane, sama konsensual. Itu kayak prinsip di BDSM dan di shibari juga. Jadi satu, kita mikirin safety-nya. Aman dulu ya. Tidak mencelakai orang. Bener, karena shibari itu lumayan rumit. Terus kan badan itu kan banyak syaraf, banyak pembuluh darah, tulang segala macem. Jadi kayak resikonya lumayan banyak kalau dilakukan sembarangan gitu kan. Jadi kita mikirin gimana sih cara kita ngelakuin ini dengan safety biar si resiko-resiko tersebut nggak kejadian. Jadi aman, tapi yang ingin dicapai kepuasannya tadi, rasa nyaman, dipeluk, rileks, atau kepuasan fokusnya itu bisa tercapai gitu, tanpa penyakit atau ada yang celaka gitu ya. Iya, satu itu. Yang kedua, sen itu tuh waras. Oh, sen. Kewarasan gitu kan. Nah, kewarasan itu tuh kita bilangnya nggak bisa kontrol artinya ya? Iya, bisa ngekontrol. Dan seumpamanya salah satunya nih ya, kita nggak ngelakuin BDSM atau shibari dalam kondisi kita emosi ekstrim, seumpamanya sedih banget atau marah banget. Soalnya kalau semuanya kita kondisi emosinya ekstrim, biasanya kita jadi nggak bisa ngontrol diri. Nah, nggak bisa ngontrol diri, ntar nggak safe. Nah, gitu. Sama konsen. Konsen itu persetujuan. Jadi kayak mau sama mau, satu dulu itu. Cuma selain soal mau sama mau, tahu batasnya ya? Iya, tahu batasnya juga. Terus maksudnya ini nih udah gitu kan ya? Iya gitu. Nah, konsen itu juga sama, konsen itu tuh terbuka dan tanpa manipulasi. Jadi kayak ketika kita ngikat kan tiap ngelakuin shibari itu kan pasti tujuannya beda-beda tiap orang gitu kan, atau semuanya tiap situasi. Kayak semuanya yang ini kita pengen ngelakuin tujuannya A gitu kan, terus yang ini B gitu. Nah, kalau seumpamanya kita ngelakuinnya berdasarkan konsen, berarti kita tahu betul tujuannya aslinya buat apa gitu. Nggak yang kayak manipulasi kayak, apa ya. Aku cuma latihan padahal sebenarnya dia lagi gitu kan. Berimajinasi apa gitu ya. Benar. Nah, itu akhirnya kalau tidak ada konsen, akhirnya itu menjadi sebuah kejahatan. Benar. Gitu ya? Kalau kita nggak konsen, otomatis menjadi kriminalitas. Oke. Nah, itu kan tadi shibari ya. Makanya namanya adalah seni. Karena memang ada tata caranya tuh. Benar. Jadi orang harus belajar dulu nih. Atau bisa dipelajari di mana gitu, atau harus sekolah tuh. Jadi sebenarnya kalau sekarang kita bisa belajarnya lewat internet ya, kayak semuanya YouTube atau apa gitu. Cuma itu tuh menurutku yang belajar secara internet itu bagus kalau kalian belajar basic. Cuma jadi pengembangan aja gitu ya. Cuma kalau seumpamanya udah mau ikatannya lebih kompleks segala macam, better belajar langsung, karena banyak detail-detail tuh yang nggak diajarin di YouTube, sama baru kerasa kalau seumpamanya belajar langsung. Gitu. Itu ya, itu baru shibari. Oke, BDSM. Aku sering dengar, tapi aku tuh nggak paham yang dimaksud dengan ini tuh sebenarnya apa sih BDSM. Daripada aku sok tahu ternyata salah ya kan. Ya. Boleh. B. Bondage. Bondage itu apa?
Bondage tuh pengekangan fisik. Pengekangan fisik. Mau pakai semuanya tali gitu kan, jadi kayak Shibari tadi gitu kan, atau semuanya burger-burger lucu. Iya, atau semuanya pakai dasi. Diikat, ditutup matanya, itu termasuk bondage. Itu termasuk bondage. Terus disiplin. Disiplin itu pengekangan tapi secara mental. Nggak boleh gitu. Iya, kayak semuanya pakai aturan. Terus pakai reward sama pakai punishment gitu. Jadi kayak kalau sumpamanya kamu gini nanti aku punish segini gitu kan. Oh iya oke. Nah yang kayak gitu. Terus BDS S-nya itu tuh submission. Apa itu submission? Submission itu tuh memberikan kontrol. Memberikan kontrol? Iya. Jadi kita nurut-nurut aja gitu ya? Iya. Submission, oke. Kita memberikan kontrol kepada orang lain, jadi kita nurut-nurut aja. Nah, D-nya dominance. Dominan. Oh, kalau yang satu submission, yang satu dominance. Iya, mengambil kontrol. Dia yang kontrol segala macam. Nah, terus yang selanjutnya sadism sama masochism. Oh itu jadi ada. Oh, oke. Iya, jadi kan BD, DS. DS itu dominant submission gitu kan. Terus SM sadism sama masochism. Sadism itu maksudnya gimana? Sadism itu tuh orang yang suka memberikan rasa sakit ke orang lain. Jadi menikmati hal itu gitu. Melihat orang kesakitan gitu ya. Nah, masochism itu orang yang suka merasa sakit. Iya, menikmati rasa sakit. Dia bisa mendapatkan kenikmatan dari rasa sakit tersebut. Oke. Jadi kalau kita mendengar istilah ini nggak melulu adalah soal ya. Kalau biasanya kan itu selalu orang tuh langsung kepikirannya tentang kegiatan-kegiatan yang sensualitas gitu ya kan. Padahal ini dalam kehidupan sehari-hari kan ada lah orang yang suka membuli orang tuh kan ibaratnya dia suka melihat orang menderita ya. Benar. Iya kan? Nah, cuma bedanya kalau semuanya ngebully kan kita nggak ada konsen. Betul, jadi itu akhirnya jadi kejahatan ya kan? Tapi kalau kita sumpamanya temenan gitu kan, terus kita suka ngebully satu sama lain dan kita seneng-seneng aja sama itu, berarti kan ada konsennya. Jadi sekali lagi bahwa BDSM BDSM profesional adalah ini kegiatan ini saling memenuhi kebutuhan. Jadi kalau profesional itu profesinya aja, cuma si BDSM-nya sendiri itu tuh ya yang tadi kita jelasin. Dan itu adalah sebuah kegiatan ya? Jadi kegiatan, hubungan juga, dinamika juga, iya. Yang dilakukan dengan tadi yang pakai SSC tadi ya? Iya, harus betul. safe, harus aman, harus sane, kita tahu batasannya, harus waras gitu ya, dan harus ada konsensusnya. Iya. Supaya tidak ada pembulian. Jadi pun kalau saling membuli ini dengan sadar ya. Iya. Tolong dong aku dominasi gitu ya. Bisa. Yang satu dengan senang gitu ya. Iya. Nggak ada yang sakit hati gitu kan? Iya benar. Karena kita semuanya pakai konsen. Pakai konsen. Bisa gitu ya? Bisa dong. Tapi kan orang kadang ada yang nggak sadar bahwa aku tuh gemar. Iya, gemar apa? Gemar didominasi atau gemar mendominasi gitu kan? Atau gemar melihat orang sakit atau gitu gemar kan. menikmati sakit itu kan kadang kita nggak tahu. Benar. Iya. Tapi semua orang punya kecenderungan itu. Jadi menurutku semua orang ada kecenderungan buat masuk ke BDSM. Cuma tarafnya beda-beda. Kayak sumpamanya mereka tarafnya ada yang beneran suka banget gitu kan, sampai masuk nih kalau sumpamanya ngelakuin BDSM, atau tarafnya itu tuh terlalu rendah dan jadinya nggak bisa masuk ke dalam kategori BDSM. Jadi cuma main-main aja lah gitu ya. Iya gitu. Kalau yang amat sangat tuh berarti dia harus terpenuhi itu kebutuhan untuk itu tadi BDSM itu. Jadi kan itu kan kayak range ya, kayak spektrum gitu kan. Ada yang sampai ada yang suka doang gitu kan. Ada yang semuanya jadinya lifestyle. Jadinya lifestyle sehari-hari kayak gitu. Atau ada juga sebenarnya yang emang terlalu terlalu suka sampai nggak bisa ngontrol, terus jadinya jadi disorder. Jadi nggak sane dong itu ya? Iya gitu. Itu apa yang didapat sih sebenarnya dengan itu tadi bondage, terus disiplin ya, sekedar kontrol, kepuasan bisa mengendalikan, atau apa biasanya? Jadi orang lakuin BDSM tuh ada banyak banget
tujuannya gitu kan. Nah, beberapa tujuannya itu tuh seumpamanya tadi relaksasi gitu. Terus seumpamanya tujuannya kedekatan intimasi terhadap pasangan gitu. Soalnya kan kalau semuanya kita ngelakuin BDSM itu ada banyak banget ngobrolnya, banyak banget nyari tahu satu sama lain itu gimana segala macam. Maksudnya ngobrol apa nih? Ngobrol semuanya, oh kamu sukanya apa sih? Kan kadang kalau semuanya kita hubungan yang biasa tuh ada orang yang kayak suka jarang diskusi atau nyari tahu pasangan gimana nggak sih? Nah, tapi kalau semuanya BDSM itu tuh kalau semuanya kita masuk ke dalam hubungan BDSM itu tuh kita bakal selalu nyari tahu pasangan kita sukanya apa dan kita sendiri sukanya apa. Jenisnya apa gitu ya? Iya gitu, atau seumpamanya, oh kamu kalau semuanya kayak gini suka nggak, atau kalau semuanya kamu kayak gini apakah nyaman atau apa gitu. Karena banyak banget diskusi, jadinya jadi makin dekat kan. Nah, jadi memang ke intimasi. Terus apa lagi? Terus bisa juga jadi kayak variasi hubungan. Kayak semuanya udah bosen nih gini-gini aja, bisa nyobain BDSM gitu kan. Terus BDSM juga sifatnya terapeutik, jadi bersifat terapi, tapi bukan terapi, gitu. Jadi nggak bisa dipakai buat menggantikan, ya menyembuhkan menjadi terapi, nggak bisa dipakai gitu. Tapi bersifat terapi, namanya terapeutik. Gitu. Untuk hal-hal apa? Untuk hal-hal seumpamanya kayak gini nih. Seumpamanya ada orang yang terlalu nggak pede, nggak pedean banget gitu kan. Mau apa sih, mau nanya satpam atau seumpamanya mau bayar ke kasir atau apa aja tuh takut. Iya takut, kan ada kan orang-orang yang kayak gitu, terus terlalu ngerasa rendah diri segala macam. Terus seumpamanya masuk ke hubungan BDSM, terus masuknya sebagai sub nih gitu kan, sebagai orang yang pengen dikontrol karena dia terlalu nggak pede gitu. Nah sama si domnya seumpamanya diajarin gimana sih caranya biar jadi lebih pede atau jadi dipaksa. Iya, jadi dipaksa. Terus lama-lama dia jadinya punya rasa percaya diri yang tumbuh gitu kan. Atau seumpamanya bisa, mungkin awalnya karena terpaksa disuruh lu harus bayar lama-lama gitu jadi kan. Kebiasaan. Lama-lama jadi bisa ngobrol sama orang lain yang nggak dikenal. Itu ada banyak banget yang kayak gitu. Jadi diajarinnya dengan di-anchor, dipecut aja. Iya gitu. Tapi itu bisa untuk arah terapeutik, artinya bisa digunakan untuk memperbaiki sesuatu lah. Benar. Kira-kira, gitu ya. Oke, ini kan kita ngomong dari tadi hubungan BDSM. Ini jadi nggak selalu sifatnya seksual gitu ya? Benar-benar. Kalau mau seksual juga nggak apa-apa gitu kan, ranjang masing, ya. Selama itu konsen ranjang masing-masing lah ya gitu. Cuma kalau semuanya kita ngomongin praktisi BDSM rata-rata bukan seksual. Oh, kalau praktisinya rata-rata bukan di area itu? Iya, jadi rata-rata emang jadinya lebih ke lifestyle gitu. Jadi nggak selalu tujuannya seksual, tapi emang tujuannya buat ya itu nge-improve diri atau semuanya jadi relax aja. Semuanya udah kayak bos gitu kan, kecapean tiap hari mikir gitu kan, terus kayak aduh gue pengen sesekali relax lah, nggak mikir apa-apa, serahkan aja sama orang lain, terus dia jadi subnya kayak gitu. Jadi kayak ngeistirahatin mental juga. Jadi gitu. Dia nurut-nurut aja disuruh apa-apa gitu, sambil dimarah-marahin. Bisa sambil dimarah-marahin gitu kan, atau seumpamanya ya jadi apa ya, istilahnya brainless aja. Oh, terus dikata-katain juga ada yang butuh digituin? Iya, ada yang butuh kayak gitu. Tapi ya udah di satu ruang kejadian. Iya, satu ruang itu aja udah beresnya. Ruang bermain. Iya, ruang bermain. role play itu ya. Iya, satu session itu aja udah beresnya, udah bisa balik lagi, bisa seger lagi lah. Ya, jadi gitu. dia apa ya istilahnya, ada kebutuhan untuk keluar dari perannya yang sehari-hari. Iya, gitu. Atau ada juga semuanya orang-orang yang kelihatannya tuh pemalu banget gitu kan, atau semua introvert banget. Terus ternyata kalau semua di BDSM dia jadinya dom. Karena dia bisa menemukan sisi dia yang percaya diri atau sisi dia yang bisa mendominasi di sesi tersebut. Di sebuah situasi yang berbeda ya, pakai topeng gitu. Iya, terus jadi feel-nya itu kan langsung keluar gitu. Sebagai pelampiasan karena di dunia nyatanya mungkin dia nggak berdaya. Ya bisa jadi jadi gitu. Seperti itu. Selama tadi ya SSC, waras ya kan, safe dan sama juga konsen.
Nah kalau praktisi gitu ya, itu biasanya yang bagian domnya atau yang sub, ada yang sub juga nggak? Kalau semuanya saya, kalau semuanya saya sendiri sebagai praktisi saya dom. Tapi ada yang subnya ada? Ada, jadi kan kalau praktisi ya basically orang yang ngelakuin BDSM, kita bilangnya praktisi BDSM. Mau ngelakuinnya kayak gimana pun gitu. Oh gitu. Tapi ya tergantung konsen kan tadi. Aku nggak mau berperan sebagai itu gitu misalnya. Itu nggak apa-apa ya. Itu ada marketnya. Ada. Banyak. Terus langsung gini, profesi yang menarik lah. Ada dan banyak. Ada. Kalau boleh tahu apa aja, ada jenis-jenisnya nggak sih itu? Maksudnya jenis apa ya, istilah peran atau perilaku atau apanya gitu, atau terapinya? Kalau semuanya kita ngomongnya market secara profesi ya, market secara profesi itu tuh ada banyak banget. Kayak seumpamanya Ridger itu orang yang tadi ngikat gitu kan. Jadi Ridger itu orang yang ngikat, itu semuanya kayak saya juga jadi profesional Ridger. Nah itu ada orang-orang yang pengen diikat dan saking pengennya diikat sama saya ngebayar, gitu. Atau seumpamanya dominatrix, dominatrix itu tuh dom yang profesional gitu, yang jadi karir. Nah itu juga biasanya sub-sub yang pengen didominasi, tapi semuanya nggak mau sama sembarangan orang, atau semuanya takut kalau sama sembarangan orang kan, nggak mau terbuka gitu ya? Iya gitu kan, dan takut juga kalau semuanya ngasal. Kan kalau semuanya udah diikat terus diapa-apain serem juga gitu kan. Nah itu biasanya ke dominatrix. Itu diapain aja? Kerjanya ngapain aja tuh? Bisa tadi bondage, di bondage misalnya? Iya, bisa di bondage, bisa umpamanya dikata-katain gitu si orang yang bayarnya ya gitu kan, si sub yang ngebayar itu dikata-katain, dihumiliation, atau umpamanya diperlakukan kayak hewan. Gitu. Emang ada banyak banget, semuanya kayak role play jadi kucing, terus semuanya minum susu di lantai segala macam ada. Ya, gitu. Itu apa yang didapat sih dari subnya yang ingin, misalnya tadi yang dikata-katain, direndahin, itu apa, kepuasan apa yang didapat? Ada yang kepuasannya seksual ya emang. Kalau semuanya BDSM tentu pasti ada yang kepuasannya seksual, tapi ada yang kepuasannya itu tuh ngerasa seneng aja gitu. Direndahkan orang? Iya. Dikata-katain itu seneng? Iya, ada perasaan mendebarkan yang mereka rasakan. Karena emang mereka sukanya digituin. Kayak yang namanya masokis itu tadi ya, suka menderita itu. Menikmati, bisa menikmati penderitaan. Bisa menikmati penderitaan. Nggak semua orang kan bisa menikmati penderitaan tuh. Tapi kalau seumpamanya kebetulan kamu bisa menikmati penderitaan, terus jadinya penderitaan di otakmu sama dengan hal yang menyenangkan, pasti mencari kan. Iya. Itu atau terbiasa begitu. Ketika udah nggak dapet ya dia mencari itu sesuatu yang nyaman ya. Menderita atau biasa digituin tuh jadi sesuatu yang apa ya, familiar kali buat dia. Bisa jadi kayak gitu, tapi kalau sebenarnya kita ngomongin secara rasa sakitnya sendiri ya, sebenarnya ada kayak apa ya, kita ngomongnya jurnal ilmiah yang ngebahas secara hormon di dalam otak kenapa sih kita bisa suka rasa sakit. Jadi penjelasan gampangnya gini. Jadi kalau semua manusia mendapatkan rasa sakit, biasanya otak itu tuh kayak mengeluarkan hormon-hormon kayak semuanya serotonin, terus adrenalin, terus oksitoksin buat survive. Ya kan, jadi kayak semuanya zaman dahulu kala kita semuanya ketabrak gitu kan. Kadang kalau kita tabrakan kan kita nggak langsung ngerasain rasa sakit kan, tapi kayak pengen selamat dulu, bahaya gitu apa gitu ya. Iya, pengen selamat dulu, baru ketika udah selamat, udah tenang, bla bla bla, baru kerasa sakitnya. Kan suka kayak gitu. Nah, itu terjadi karena otak ngeluarin hormon-hormon tersebut. Nah, kebetulan hormon-hormon itu juga hormon yang keluar ketika kita ngerasain rasa seneng. Jadi kayak semuanya kalau kita bisa mikirin kadarnya buat keluar biar rasa sakitnya ini feel-nya jadi seneng di dalam otak, nah itu jadi masokis. Oke. Ya, ini penjelasan ilmiahnya ya. Iya, penjelasan ilmiahnya kayak gitu. Iya. Jadi ada tujuan, ada kebutuhannya memang ya. Ada sekolahnya ini menjadi dominatrix. Aku mau dong data.
Ada. Serius? Ada. Jadi mungkin sekolahnya dibilang sekolah yang apa ya, kita ngomongnya yang formal banget enggak ya gitu kan. Cuma lebih ke kayak kursus. Kursus. Iya, ada. Jadi kayak entar bisa dapat sertifikasi segala macamnya. Di Indonesia ada. Nah, di Indonesia belum dibikin yang sampai ada sertifikasinya. Di mana? Di negara mana? Biasanya itu tuh di Jerman itu udah banyak banget. Kalau semuanya di Jerman, Jepang juga lumayan banyak. Kamu ngambil di mana? Nah, kalau aku sendiri rencana mau ngambil sertifikasinya yang di Jepang. Bareng yuk lah. Boleh, lumayan. Kalau buat kamu sendiri nih, secara pribadi, pekerjaanmu ini gitu ya, apalagi kamu ngambil perannya sebagai dom, apakah itu artinya kamu menjalankan pekerjaan yang kamu senangi karena kamu memang suka mendominasi? Betul. Kan lumayan. Seneng iya, dapat duit iya. Iya. Gimana kamu bisa menemukan ini sih, field ini gitu? Jadi kalau itu sebenarnya kayak udah tahu, kalau udah ngerasa ya, udah ngerasa kalau semuanya diri ini itu tuh masokis, sadomasokisme tuh dari kecil gitu. Kayak masokis itu artinya yang suka disakiti, menikmati rasa sakit. Yang suka menikmati rasa sakit itu dari kayak kecil banget gitu. Kayak umur 3 tahunan sekitaran itu. Jadi kayak zaman dulu kan mati lampu ya, kita sering gitu. Terus nyalain lilin tuh, terus mainan sama lilin. Nah, kayak netes-netesin di tangan, terus nyelup-nyelupin ke lilinnya. Cair gitu kan? Iya, kan sakit ya. Tapi menyenangkan. Iya, aku juga pernah, tapi kok aku nggak gemar ya. Ya gitu aja gitu, terus kering kan di sini kan. Iya. Nah, awal-awalnya kan kayak gitu. Kamu nggak pernah kan? Nggak pernah mati lampu ya? Oke. Celupin kan? Iya, ditetesin ke tangan juga waktu dulu. Kalau tetesin tangan belum sih, tapi yang kalau dicelupin ya, oke. Nah, terus itu tuh kayak salah satu ingatan pertama emang jadinya. Nah, terus habis itu tuh kayak jadi kayak punya apa ya, pemahaman kalau suka sama rasa sakit, tapi suka juga sama kalau memberikan rasa sakit itu ke orang lain gitu. Nah, terus waktu sekitaran SMP itu tuh membaca buku kayak semuanya ensiklopedia segala macam soal psikologi, terus nemu term BDSM gitu. Sebenarnya termnya itu sadomasochism sih. Nah, terus kayak lah saya gitu. Saya masokis. Menikmati rasa sakit gitu ya. Oh, ternyata yang saya sukai itu tuh ada istilahnya gitu. Nah, terus lama-lama makin nyari tahu lagi, tahulah kalau semuanya ini tuh BDSM gitu. Nah, terus jadi profesinya karena emang udah jadi praktisi lumayan lama dan lumayan banyak orang juga yang nge-approach gitu kan, nanyain kayak aku ingin diikat dong gitu. Yang lebih banyak laki atau perempuan? Sama sebenarnya dua-duanya. Iya. Jadi pengetahuan ini ternyata banyak yang tahu. Aku nggak tahu. Lumayan banyak loh. Tapi mungkin aku praktisi lah, gimana sih? Dom. Ternyata gitu. Ya kan itu kan ada kecenderungan seperti kamu tadi kecil suka bisa menikmati rasa sakit. Kalau setelah aku pikir-pikir, aku tuh apa ya gitu ya, gitu. Kayak kalau suka bacaan gitu kan, bacaan yang dimana si perannya ini menderita dulu apa gitu tuh buat aku tuh kayak gitu ya. Tapi tahu bahwa suatu saat dia akan bangkit dan balas dendam. Gitu. Nah, bisa jadi itu apa tuh namanya? Bisa jadi switch tuh, suka disakiti, suka menyakiti juga. Gitu. Iya, bisa jadi gitu ya. Kan. Atau kadang-kadang suka ngayal-ngayal dulu, sekarang sih udah nggak pengen ngayal gitu. Gitu ya. Karena itu saya ngayal kayak kalau disakitin terus nanti wah gitu kan, terus abis itu lihat ya itu balas dendam. Bisa ganti-gantian gitu. Asal itu kecenderungan ada batasan-batasan tertentu itu ya. Iya, asal semuanya sama-sama suka, kenapa enggak? Oh ya, tapi selama ini hanya ada di siniku saja sih. Gimana kalau tidak ada di sini doang gitu? Aku nggak pengen disakiti kalau dunia nyata sih. Aku inginnya. Tapi kadang disakiti itu tuh nggak purely sakit loh rasanya.
Seumpamanya nih kita ngomongin wax play itu ditetesin lilin. Lilin itu kan ada banyak banget nih. Seumpamanya lilin buat mati lampu iya panas gitu. Cuma kan ada lilin-lilin yang anget-anget lucu, anget kuku gitu kan. Oh, jadi kayak ibaratnya kayak dikasih vaksin ya. Iya, tapi kayak cuman buat dikasih contoh sakit doang gitu. Pernah itu nggak yang stone massage, hot stone? Iya, angetnya kayak gitu doang kadang. Kalau lilinnya lilin khusus, terus mamanya nih ditetesin, terus habis itu dipijet. Enak nggak? Enak. Terus muka aku gini. Bisa kan, terus pijatnya ntar bisa gitu. Oh iya, ada lah di kadar-kadar, kamu bilang kadar-kadar tertentu ya. Iya, dari yang soft banget itu udah bisa. Masuk gitu. Jadi kamu bisa akhirnya dari yang kamu tadinya penasaran, akhirnya kamu bisa menemukan sebuah terminologi sampai kamu cari tahu, akhirnya nemulah ini. Iya. Gitu. Iya. Terus karena emang udah lumayan lama, banyak yang nggak approach juga, kayak semuanya pengen didominasi atau pengen sesi bareng gitu kan. Sesi bareng tuh gimana maksudnya? Kayak dia pengen kayak nge-book jadwal saya berapa jam gitu kan untuk dia jadi subnya, terus sayanya yang ngedom gitu, atau semuanya saya iket sambil di semuanya tetesin lilin atau apa. Kayak itu gitu. ada menu-menunya? Ada tuh menunya, saya punya. lumayan panjang. Berapa jam itu, dari berapa jam sampai berapa jam? Jadi kalau saya sendiri, sesi saya karena emang base saya itu tuh ikat mengikat gitu kan ya, shibari. Saya suka kalau rada lama. Jadi kalau sesi sama saya tuh biasanya 3 sampai 5 jam. Capek banget dong, itu kayak olahraga ya? Iya, capek. Cuma seneng. Oke. Tapi sambil ngikat sambil dimarah-marahin juga? Iya, gitu. Sebenarnya kayak gitu? Sambil ngikat, sambil dikasih rasa sakit apa gitu. Terus sebenarnya sambil dicakar. Tapi pelan-pelan gitu ya? Bisa pelan, bisa nggak pelan, tergantung. Tergantung maunya dia? Iya. Jadi ngobrol dulu nih? Iya, pasti ada ngobrolnya dulu. Panjang tuh ngobrolnya tuh. Tunggu, aku tuh biasa di fisioterapi. Dipijit. Gitu. Dipijit aja sukanya tuh kurang kenceng. Itu ada, kalau yang kayak gitu tuh sebenarnya ada genrenya sendiri tuh. Apa? Kalau dipijat harus pakai sikut? Itu tuh ada namanya fetish. Fetish wrestling. Wrestling itu tuh gulat, tahu gulat nggak? Iya. Nah, itu ada orang yang suka itu secara namanya seksual atau non seksual ya gitu kan. Iya. Cuma suka sama itu. Oke, jangan berpikir macam-macam. Saya sukain pijat. Ngerip gitu. Atau ya pijat-pijat tapi sambil pakai iya. Jadi ada menu-menunya ya. Betul. 3 jam itu cuma diikat sambil sedikit dikasih rasa sakit, baik itu fisik maupun mental. Ya, banyak lah ya semuanya, macam-macam rasa sakit yang bisa ditawarkan. Pokoknya ya membuat dia kan membatasi gerak fisik ataupun membatasi dia melakukan sesuatu gitu ya. Jadi pokoknya gitu aja, macam-macam lah ya. Bisa kan kalau nggak berdaya, kalau diikat terus dikitik-kitik. Ya, itu ada juga orang yang suka. Gitu. Iya, ada juga orang yang suka sambil dikitik-kitik. Apapun yang dia nggak berdaya lah gitu ya. Apapun yang kakak pikirkan ada itu. Beneran. Jadi kenapa pikiran apa geli? Ada gitu. Ada ya. Ada yang suka sambil dikitik-kitik gitu, sambil digelitik ya. Dan itu ada profesinya yang melakukan. Iya. Lucu juga ya. Iya kan menyenangkan gitu kan. Bayangin ngelihat orang ketawa sambil menderita gitu. Dan dia rela ya. Iya, dan dia seneng. Dia rela. Oke, ya. Terus manusia emang paradoks emang. Kompleks itu banyak. Punya kesadaran dan kebutuhan seperti itu tuh yang apa sih biasanya kebanyakan ya? Kalau dibilang bisa dari semua profesi Udah sih. Umur berapa itu yang sadar bahwa ada nih kebutuhan ini dan ada yang menyediakan jasa? Umur berapa sih? Kalau semuanya sadar, semuanya dirinya, semuanya suka mendominasi atau suka didominasi segala macam, rata-rata orang ya itu tuh dari sekitaran remaja sadarnya ya. Cuman kita nggak boleh ya, kita kan konsen kan 18 tahun plus gitu kan, dewasa. baru boleh ngelakuinnya ketika udah dewasa gitu. Cuma rata-rata mereka itu tuh biasanya sadarnya itu tuh sekitaran umur remaja. Soalnya kan waktu kita remaja kan biasanya kalau semuanya kita dari seksualitas itu kan mulai ada pertumbuhan lah ya gitu. Nah, cuma banyak juga yang semuanya sadarnya itu tuh
ketika udah dewasa karena semuanya diperkenalkan, atau semuanya kan banyak orang yang nonton 50 Shades of Grey atau semuanya nonton Terus dia nyari deh List anehnya gitu ya. kan, terus jadi kayak oh ternyata menyenangkan ya terlihatnya gitu. Iya, itu aku kalau nonton film itu sebenarnya ya, maksudnya apa yang diceritakan bahwa ini tentang ya itu tadi rasa sakit, kontrol apa segala itu aku masih belum paham ya, mungkin karena aku nontonnya percepat. Tidak mendalami perasaannya. Tidak dengerin dia ngomong apa. Kadang cringe juga sih dengerinnya. Bener sih. Enggak, tapi klien-kliennya ini kalau boleh tahu ya, itu range umur berapa sih gitu? Kalau klienku tuh range-nya dari umur 20-an sampai umur 70-an. Kakek. Iya, Kakek. betul. Ada, kayaknya umurnya 70 lebih deh sebenarnya kalau aku lihat deh. Kakek-kakek kinki ya. Iya, ada. Dan dia tuh kayak cerita baru nemu kalau sebenarnya dia Itu suka tuh menyenangkan, umur 50-an lebih. Oh, jadi sub. Iya. Gitu. Ini gitu ya. Karena itu tadi ya masalah kontrol ya, karena dia mungkin terbiasa mengontrol gitu. Iya. Kalau yang dia emang terbiasa mengontrol, jadinya ingin dikontrol. Capek gitu kan kali ya. Aku jadi ingin mencari orang-orang yang biasa mengontrol. Sini aku kontrol. Ini profesi yang lucu juga ya. Ya maksudnya ini lebih kepada play aja gitu kan, non Betul. seksual juga kan. Kalau aku pribadi, kalau ke klien non seksual, tapi kalau ke pasangan, ya kenapa tidak seksual Iya, gitu juga kan? pasangan kan ya. Itu kan terserah ya masing-masing. Cuma gitu. kalau ke klien emang rulesku strict non seksual. Oke. Nah itu kan tadi ada yang secara membatasi secara fisik atau ya gitu ya. Nah, ada yang namanya Findom. Nah, ya. Itu apa tuh? Itu kayaknya aku tertarik lah. Itu. Kayaknya kita semua tertarik gak sih? Atau panjangan dari apa? Kependekan dari apa Findom itu? Findom itu tuh panjangnya financial domination. Jadi kita mendominasi finansialnya. Jadi artinya gimana? Serahkan kartu kreditmu, semua ATM-mu, PIN-mu gitu. Salah satunya. Oh, lah itu kan aku lah. Kok ternyata? Jadi maksudnya ibu kan ada banyak perempuan-perempuan yang Iya. sama suaminya begitu. Itu sebenarnya Findom juga. Dipikir-pikir ya kalau dari definisinya. Nah, kalau Findom sampai suaminya juga, cuma gitu. dikasih ini kamu 20.000 aja sehari ya. Iya. Itu Findom. Kalau dipikir-pikir iya. Kalau dipikir-pikir itu bisa masuk kategori ya. Iya, cuma nggak sadar kan? Dan suaminya yang setuju dan senang-senang aja, Iya. berarti dia senang Iya, didominasi. Nggak apa-apa lah duitnya sama mama aja gitu. Nurut sama istri tuh kayaknya Iya. happy banget tuh bisa nurut sama istri tuh, itu juga terpenuhi berarti kebutuhannya. Iya. Dia sebagai seorang submis. Iya, kalau semua cowoknya yang suka digituin berarti cowoknya yang sahab, suaminya yang sahab. Oh, jadi kalau ada nih fenomena laki-laki kalau di kantor wah, pakai di rumah dia suami Iya. takut istri, Nah, iya itu. ya itu sebenarnya ya. Iya. Jadi terpenuhi, emang cocok berarti ya. Iya. Jadi itu bukan hal yang untuk dikata-katain karena dia bahagia dia nurut sama istri. Benar. Kalau semuanya dia bahagia dengan dia nurut sama istri, nggak terpaksa, nggak kayak, aduh padahal gue pengen ngedominasi istri nih, tapi kenapa istri gue yang malah mendominasi bla bla. Kalau nggak ada omongan kayak gitu, berarti dia senang-senang jadi sahab. Jadi ya udah lah. Itu berarti Iya. kan ada konsensusnya ya. Iya, cuma pada nggak sadar aja. Iya. Tapi ada nggak yang dia suka nurut sama istri, tapi kadang aku juga pengen mendominasi perempuan lain gitu. Yang Kan itu tadi kan ada switch itu. Iya, bisa jadi itu switch, tapi apakah konsen? Tapi sebenarnya itu bisa dikomunikasikan dengan pasangan. Bisa. Sehingga bisa kadang-kadang berganti peran gitu, supaya tidak usah cari-cari di luar lain kan? Iya, kalau seumpamanya emang si istrinya nggak pengen suaminya cari di luar, ya kalau si suaminya cari di luar kan selingkuh ya jadinya. Iya. Gitu. Jadi Ini kan aku jadi agak berpikir liar aja ya. Berpikir liar nih kan kadang-kadang gini nih, kalau misalnya nih suami lah selingkuh gitu misalnya, kan kadang-kadang kita suka gini, gila ya dia selingkuh sama ceweknya jelek banget, misalnya sorry. Kebanyakan ya, iya. bentuknya tuh beda banget gitu, antitesa dari istrinya gitu ya kan, which is yang biasanya kita lihat tuh lebih kayak gitu ya kan, atau ya itulah gitu ya, pokoknya beda lah gitu. Itu kan sebenarnya kayak ya mungkin ada kebutuhan. iya, mungkin si suaminya pengen egonya terpenuhi gitu kan, atau kayak dilihat sebagai cowok yang maco gitu.
Tapi sama si istrinya terlalu dom. Iya, atau emang si suaminya nggak becus aja sih jadi cowok maco gitu. Oh iya. Kalau itu mah lepasin aja, udahlah gitu. Kalau semuanya kayak gitu ya gimana ya? Iya, bukan sekedar peran ya, tapi emang real life-nya begitu. Iya. Jadi tapi anyway, maksudnya tadi kalau ini mau menjadi sesuatu yang bisa membuat rumah tangga itu menjadi apa istilahnya lebih bahagia, lebih berwarna, sebenarnya bisa mengkomunikasikan ini kebutuhan-kebutuhan, kegemaran-kegemaran gitu ya. Karena setiap orang ya tadi ternyata ya dalam derajat tertentu ada keinginan atau kebutuhan atau kesenangan itu. Iya benar. Kalau semamanya nih si suaminya gitu kan pengennya itu semuanya diranjang ya, kita ngomongin khusus diranjang itu tuh pengen si istrinya lebih aktif atau semuanya istrinya yang lebih ngedominasi, nyuruh-nyuruh si suaminya buat ini itu bla 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 diranjang gitu kan. Tapi semuanya istrinya tipikal yang harusnya kan cowok yang mendominasi atau semuanya cewek harusnya nggak gini nggak gitu bla bla bla. Terus sebelum nikah nggak dikomunikasiin nih, udah nikah, ternyata nggak cocok gimana? Kalau nggak dikomunikasikan lagi ya. Tapi kalau semuanya diobrolin, bisa jadi dua-duanya jadi ngerti gitu kan. Mungkin ganti-gantian atau semuanya istrinya nyoba buat lebih dominan gitu kan. Terus ternyata udah nyoba, ternyata suka, kan bisa aja gitu kan. Bisa aja kayak gitu, banyak tuh yang kayak gitu. Kebablasan menjadi pindom. Serahkan semua hartamu. Nah, pertanyaan selanjutnya nih ya, kan kadang-kadang tadi ya, ini kan masalah kalau dalam hubungan gitu kan ya, ya memang komunikasi. Tapi kan ada orang-orang yang mungkin dia tidak terbiasa mendominasi, misalnya tidak terbiasa minta gitulah, sederhananya gitu. Sementara mungkin pasangannya ingin juga kamu dong berinisiatif gitu, kamu dong minta duit aku. Ada nggak sih orang yang pengen dimintain duit? Ada. Siapa boleh dikenalin ke aku, mintain lah. Jadi salah satu kerjaanku kan kayak buka kelas ya, ngajarin gitu, ngajarin orang. Nah, lumayan banyak klienku itu yang suami istri. Yang seumpamanya si suaminya atau si istrinya pengen si pasangannya itu tuh lebih gimana atau semuanya belajar gimana gitu. Kayak seumpamanya tadi ada suami istri yang semuanya mereka nggak approach aku gitu kan, bilang buat aku ngajarin istrinya buat lebih dominan. Kayak gitu, ada yang kayak gitu. Jadi kayak ya udah akhirnya kita ajarin gimana caranya si istrinya semuanya lebih pede atau lebih ngeras. Termasuk dalam minta duit itu. Iya, karena gitu. ada banyak perempuan yang ya mungkin kan, mungkin karena kayak kamu jangan jadi perempuan matre apa segala, sehingga nggak berani minta. Tapi akhirnya jadi kayak mendem jero gitu kan ya. Karena suaminya ya nggak diminta sih ya gue kasih, ada yang kayak gitu ya. Ya siapa tunjuk jari. Kita tunjuk. Tapi itu bisa ada terapeutik. Iya, bisa kita obrolin. Iya, kita obrolin, kita kayak diskusi bareng bertiga gimana sih enaknya atau semamanya. Mungkin si istrinya nggak berani minta karena apa atau nggak enak minta karena apa, terus kayak si suaminya ntar ngasih tahu kayak, oh gue sebenarnya pengen diminta segala macam, tenang aja gitu kan, nggak bakal dimarahin atau semuanya nggak bakal apa ya, jadinya si istrinya harus tanda kutip balas budi karena udah dikasih duit gitu kan. Ada itunya. Yang ada latihannya. Yang penting kan ngobrol. Oke. Ini latihannya pakai pecut juga. Tadi kan untuk merubah perilaku. Ayo minta. Minta nggak? Latihannya biasanya kita itu emang kebanyakan diskusi sih kalau semuanya kelas. Oh, diskusi ya. Iya. Nggak pakai disiplin. Nggak pakai disiplin. Soalnya kalau semuanya dipecut nanti nggak ada yang mau bayar. Kan nggak suka juga ya si ceweknya dipecut gitu. Iya. Oh, jadi ini juga bisa ya? Iya. Ini bisa menjadi bagian dari tadi ya, suami istri untuk menyelesaikan masalahnya. Gitu ya. Karena kan ini masalah kebiasaan. Benar. Masalah mindset. Pikar, ya. Oh, enggak, tapi balik lagi tadi klien-klien itu ada nggak sih yang sebenarnya kebutuhannya dia adalah minta? Ya ada banyak banget. Jadi itu apa? Sinterklas syndrome? Ya itu kita nggak ada ya? Bilangnya istilahnya ya.
biasanya itu kan masuknya ke Vindom nih, ya kan kategorinya. Biasanya orang-orang yang suka dimintain duit ini kita nyebutnya itu pay pick. Pay bayar gitu kan, pick babi gitu. Jadi tahu nggak sih kalau semuanya celengan itu tuh celengan kan, babi ya? Iya. Nah awalnya dari situ kita ngambil picknya. Oh jadi dia kayak senang menjadi sumber? Iya. Jadi kayak senang dimintain atau seumpamanya hari ini aku mau nyalon nih gitu kan. Dia harus dirayu-rayu biar dia ngerasa bukan? Nggak usah dirayu, cuma kita kayak minta aja gitu. Itu kepuasan apa yang didapat dengan begitu? Bahwa dia bisa mengontrol orang dengan uang atau apa? Nah, kalau sebenarnya ya kepuasan yang mereka dapat yang si paypick ya, si sap-sap ini tuh dapat dari ngasih kita duit itu tuh bukan mereka ngontrol kita pakai duit. Tapi kalau mereka ngontrol kita pakai duit kan mereka jadi domnya dong, kan mereka yang ngontrol gitu kan. Nah, tapi mereka suka ngelihat kita seneng, simple. Kayak kamu memuja itu ke orang sampai kamu seneng kalau seumpamanya kamu berguna dikit buat orang tersebut dengan cara ngasih duit. Kamu berguna. Jadi si sap ini bahagianya karena dia bisa merasa berguna. Iya. Untuk orang yang dia suka gitu kan. Orang yang dia suka. Iya kan, kalau semuanya mau ngasih duit ke orang kan harus orang yang dia suka, entah itu sukanya dalam bentuk apa ya gitu kan. Lucu aja gitu ya, kasihlah gitu ya kan. Kamu senang, aku juga senang gitu. Iya, atau semuanya pengen memuja gitu kan. Kayak semuanya ngidol. Kayak kalau kita main TikTok ada yang nyawer itu. Iya. Oke. Cuma bayangin kalau semuanya kita nyawernya ke orang yang kita idolakan. Oh, itu ada tuh kebutuhan terpenuhi itu. Iya, itu kan kita kalau semuanya nyawer terus semuanya dinotis dikit kan seneng ya. Feel-nya kayak rada mirip sebenarnya. Oke, ya. Kalau itu sih menyenangkan untuk semua pihak ya. Iya, yang dikasih maupun yang ngasih kan. Bener. Iya. Oh ada ya. Jadi ada. Aku pikir nggak ada loh orang kayak gitu. Habis kan. Karena dia bahagia lihat bisa ngasih dan orangnya seneng dan dia ngerasa berguna. Iya. Dia ngerasa ada gunanya dikit lah ya buat orang tersebut. Walaupun kalau orang luar bilang, ih lo diporotin gitu. Tapi dia senang diporotin. Bener, dia senang diporotin. Emang sengaja biasanya nih kalau semamanya di dalam ranah Vindom kayak gitu, si sapnya, si orang-orang yang pengen kita porotin itu emang minta kita buat morotin dia. Sampai nih ada, kalau semuanya kita emang punya relationship yang khusus Vindom itu, sampai seumpamanya kartu ATM-nya dibawa atau seumpamanya CVV yang pin ATM segala macam itu tuh dikasih gitu aja buat dipakai sama si domnya. Oke, training jadi dom yang kayak gitu deh. Kudu buka image dulu, bikin image. Astaga. Iya, menyenangkan memang. Iya, ini kadang-kadang kan jadi menarik ya ketika memang sudah punya emang pasangan suami istri, tapi ternyata istrinya mungkin nggak tahu kalau suaminya tuh senang, misalnya seperti itu gitu, sedang dimintain duit. Iya. Sementara mungkin dia dapat istri yang aduh nggak enakan. Ya kan nggak ketemu. Padahal sebetulnya kalau diomongin bisa aja seneng gitu kan ya. Bisa aja kalau semuanya diomongin si istrinya akhirnya ngerasa kalau semuanya, oh suami gue ternyata tidak ingin memanfaatkan gue dari duitnya doang gitu. Terus jadinya bisa mengontrol uangnya. Iya, daripada dikontrol orang lain kan duitnya mendingan dikontrol istri sendiri sama anak-anaknya kan gitu ya kan. Oh, jadi ya ini jadi seni berkomunikasi sebetulnya ya. Iya ya, makanya kalau semuanya di BDSM pasangan yang dalam dinamika BDSM itu tuh biasanya jadi lebih dekat dari sebelum BDSM karena diskusinya banyak banget, ngobrolnya banyak banget. Oke. Jadi ini kita bicara ya dalam hubungan ya, walaupun kalau secara profesional mungkin karena dia mencari di luar untuk bisa memenuhi kebutuhannya, tapi sebetulnya itu bisa dipenuhi dalam bersama pasangan masing-masing. Iya, kalau pasangannya mau memenuhi itu. Kalau soalnya kan ngomongnya, kita kan soalnya image-nya BDSM tuh udah yang kayak, gitu kan? Iya, image-nya sih masih negatif ya, sayang sekali. Padahal aslinya nggak gitu. Aslinya nggak gitu.
Apa sih yang membuat, ini kan kamu banyak juga ya sharing gitu ya, baik di sosial media kamu maupun juga kalau diundang di podcast-podcast. Apa sih sebenarnya motivasinya atau pesan apa yang mau disampaikan dengan kamu sharing bahwa ada loh ini dinamika ini dalam hubungan gitu? Jadi sebenarnya motivasi gitu kan. Motivasi awalnya itu tuh karena di Indonesia terutama BDSM itu tuh stigmanya masih jelek banget. Gitu kan, kayak semuanya sakit jiwa lah atau semuanya seksual banget, porn bla 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 gitu kan ya. Padahal aslinya kan nggak kayak gitu gitu. Atau semuanya stigmanya abuse gitu. Satu, pengen ngurang-ngurangin stigma yang terjadi gitu kan, biar orang-orang tuh tahu kalau seumpamanya aslinya tuh nggak kayak gitu. Terus dua tuh pengen mungkin orang-orang yang belum sadar gitu kan, kalau seumpamanya dirinya tuh ternyata suka BDSM, terus ternyata selama ini memenuhi kebutuhan kebutuhan BDSM-nya yang dia nggak sadar itu BDSM ya, dengan cara yang kurang baik, kayak semuanya manipulasi gitu kan ya, atau semuanya jadinya malah abuse, semuanya kayak pengen nyakitin pasangan gitu kan, tapi bukan ke pasangan yang ingin disakiti, tapi pasangannya nggak pengen sakit. Terus umpamanya kalau semuanya si pasangannya protes, diancam pengen ninggalin lah atau pengen apa, itu kan nggak bagus ya gitu kan. Nah, pengen orang-orang yang belum sadar kalau dirinya tuh ternyata dalam lingkup BDSM, terus selama ini tuh ternyata nggak etikal atau nggak konsen ngelakuinnya, itu tuh bisa jadi konsen. Bisa jadi bener lagi lah ya gitu. Dua itu. Terus pengen juga komunitas BDSM atau orang-orang yang suka BDSM di Indonesia itu tuh ilmunya tuh berkembang gitu. Karena kan kalau semuanya kita bilang dari segi ilmu ya, kayak pengetahuan-pengetahuan di BDSM dari yang kayak dulu banget, kayak semuanya tahun 2000-an awal sampai sekarang itu kan perkembangannya banyak banget lah ya yang berubah, banyak banget yang direvisi atau di apa gitu. Dan pengen kita tuh ngikutin perkembangan biar jadi kayak lebih etikal juga. Lebih etikal. Oke. Jadi artinya bahwa satu ya tadi SSC tadi itu tetap harus diterapkan gitu ya, bahwa ini safe gitu ya, artinya kita masih tetap dalam batas kontrol gitu ya, tidak menyakiti orang lain. Terus kemudian juga dalam kewarasan gitu ya, dilakukan secara sadar, bukan dalam keadaan emosi yang lagi bukan juga dalam keadaan minum alkohol terus nanyain orang yang lagi mabuk, lu pengen nggak gua ikat gitu kan, ya kan lagi mabuk gimana ya bilangnya gitu. Ya, atau manipulasi juga enggak gitu, ya, atau manipulasi orang itu yang ketiga juga. Bahwa ini harus konsen. Jadi kalau memang dilakukan bersama pasangan yang sah, sepanjang itu memang bisa saling memenuhi, ya kan, maksudnya ya kan ada derajatnya masing-masing lah gitu ya. Saling seneng lah intinya. Karena itu bentuknya juga macam-macam ternyata ya. Ada dari mulai banget. Yang suka disuruh-suruh gitu kan, suka didominasi itu maksudnya yang harus ya, atau suka yang didominasi maupun yang mendominasi itu kan banyak kegiatannya sebetulnya. Benar-benar. Ya kan mungkin harus cari pasangan yang cocok kan gitu. Ya benar. Makanya kan kita harusnya sebelum mengenal diri sendiri ya. Iya, kan kita kenal diri sendiri, pasangan kita juga kenal dirinya, kita ngobrolin kita itu gimana, lihat nih cocok atau enggak gitu. Oke. Ya karena kalau dilihat-lihat memang mungkin ada hormon-hormon yang keluar yang membuat orang itu jadi merasakan sensasi tertentu itu ya, happy tadi kau bilang. Bahwa dari sakit itu ternyata ada hormon yang keluar sehingga kita kayak ngerasanya tuh kayak sama kayak rasa senang gitu. Kayak misalnya habis olahraga gitu kan stres tuh, ya kan? Habis olahraga itu kan kayak adrenalin nyaman, kita kencang banget, relax gitu ya. Capek sebenarnya kan, tapi kan seneng. Nah, mirip seperti itu. Iya. Oke. Ya. Sekali lagi, konsen. Betul. Bukan konsen begini ya, tapi ada persetujuannya. Benar. Konsen ini juga ya tadi ya, fokus harus fokus. Tapi harus ada persetujuan. Bukan dalam bentuk manipulasi. Iya. Tidak dilakukan dengan yang di bawah umur juga. Betul gitu banget. Ya. Jadi tadi penekanannya adalah ethical, ya. Iya. Ada ethical. Jadi semua hal sebetulnya kalau dilakukan dengan cara yang benar, kita bisa mendapatkan ya manfaat, terutama dalam hubungan. Kalau memang dikomunikasikan dengan baik, tapi juga bisa jadi hal yang buruk kalau kita melakukannya secara non ethical. Iya, benar. Gitu ya. Tapi ini ada profesinya ya. Ada. Non seksual tapi ya kan. Iya, kalau aku pribadi non seksual. Mungkin kalau semuanya di
negara lain yang kayak seumpamanya Jerman itu kan kalau nggak salah nggak ilegal ya sex worker itu, udah legal. Itu juga ada yang seksualnya. Cuma yang seksual sendiri itu meskipun di luar negeri juga nggak banyak kok. Oh, enggak ya? Karena memang mungkin ya cuma sampai di batas apa coba mengikat. Ya kan kayak nggak berdaya gitu dikit. Iya, kayak kegiatannya banyak banget emang. Aku pakai ATM-mu, aku kosongin. Itu kan kayak nggak berdaya aja kan? Gitu, tapi dia nggak berdaya gitu kan? Tapi waktu awal kan panik ya, tapi kan konsen itu ya kan? Di awalnya udah didiskusin kalau mau. Iya. Tetap aja panik, cuma mau. Iya, tahu ya ini akan aku ya. Sama kita punya safe word. Oh, ada safe word ya, ada kata untuk kayak ibaratnya nyerah gitu ya. Iya, benar. Kita ada safe wordnya. Jadi kalau seumpamanya nih terlalu sakit atau seumpamanya kita nggak nyaman ketika lagi sesi, kita boleh banget buat safe word terus kita ngehentiin sesi itu dan kita punya hak buat nggak ngelanjutin lagi. Gitu. Kalau semuanya dilanjutin berarti pemaksaan. Iya, ingat secara etikal sehingga ya dapat manfaatnya lah. Gitu ternyata ini merubah sekali persepsiku loh tentang alhamdulillah nonton filmnya juga. Ngomong apa sih? Mungkin film yang ditonton juga kurang presentasi bagus terhadap BDSM. Iya, tapi ya mungkin ada orang yang kalau ketinggalan enggak, ya gitu lah ya. Namanya juga kan kerja hormon ya. Benar. Kayak tapi kalau dipikir-pikir kayak film 50 Shades of Grey juga kurang merepresentasikan yang bagus soal BDSM. Iya, karena ada pemaksaan kan di situ ya. Iya gitu. Padahal kan harusnya kan tahu dulu full gitu, baru si orangnya bisa melakukan secara iya atau enggak gitu kan. Tapi kan itu kan nggak tahu mau ngapain. Ya ada apa sih? Aku belum nonton. 3 series tuh kalau nggak salah. Kok ketawa sih, kan pernah nonton ya? Sama ini dong soal kasus girang bungkus. Boleh. Kasus bungkus-bungkus itu ngomong fetis ya. Tunggu, fetis tuh apa? Definisikan dulu fetis. Fetis itu tuh ketertarikan seksual atas benda atau kegiatan atau bagian tubuh yang non seksual. Semuanya nih kaki kan di budaya kita bukan hal yang seksual ya sebetulnya. Tapi ada orang yang tertarik secara seksual kalau ngeliat kaki. Nah berarti dia fetis kaki. Terus semuanya fetis punggung atau semuanya fetis high heel, stocking, segala macam. Termasuk yang bungkus ini. Iya, karena sebenarnya kan situasi membungkus orang atau dibungkus orang dengan jarik atau dengan apapun lah ya, itu kan bukan situasi seksual kan. Tapi kalau dia tertarik secara seksual sama hal itu, ya udah jadi fetis. Tapi gitu. ini menjadi sebuah pelanggaran ketika dilakukan ketika yang korban gitu tidak tahu. Iya, nah bahwa tujuannya adalah seksual gitu kan. Nah itu masalahnya gilang bungkus itu bukan di fetisnya gitu. Soalnya kayak fetis jarik sendiri itu kan bukan hal yang negatif kita ngomongnya. Mungkin buat orang biasa aneh mungkin gitu kan. Cuma kan aneh kan nggak selalu berarti hal yang salah ya. Gitu. Sebenarnya fetisnya sendiri nggak salah. Cuma cara dia untuk memenuhi fetis tersebut yang salah. Kayak seumpamanya nih si Gilang tuh bilang kalau itu buat jadi penelitian skripsi atau apa tugas kuliah. Padahal kan aslinya buat seksual gitu kan, buat kepuasan seksualnya dia, itu udah salah. Terus ya itu kan manipulasi gitu. Terus Gilang ini juga ngajakin orang-orang yang di bawah umur yang nggak ketemu. Jadi kan yang korban yang speak up itu yang udah kuliah juga ya kalau nggak salah. Ya yang udah dewasa. Nah dia sendiri tuh sebenarnya si Gilangnya itu nge-approach anak-anak di bawah umur juga, beberapa temanku juga gitu kan waktu masih di bawah umur. Nah itu kan nggak boleh banget ya harusnya gitu kan. Itu udah kalau udah kita ngomongin seksual ke anak di bawah umur udah pasti itu pasti masuk penjara. Iya kriminalitas lah ya. Kita nggak pengen juga itu terjadi gitu. Nah kayak gitu masalahnya. Nah, jadi ini buat penonton aku ya yang menyaksikan wawancara hari ini, sekali lagi bahwa ini dipaparkan
tujuannya adalah supaya kita tahu secara lebih benar gitu ya, bahwa setiap hal itu hubungan tadi disebut BDSM ataupun apa tadi namanya? Shibari itu pun harus punya syaratnya tadi ya. Saya ulangi lagi, harus aman, harus safe gitu ya. Bahkan ada safe wordnya, jadi ada kata-kata kalau udah terlalu kencang atau apa gitu. Yang kemudian yang kedua harus dalam keadaan sadar, waras gitu ya, tidak dalam keadaan emosional. Dan yang berikutnya adalah ada kesepakatan ya. Kalau baiknya memang selain sepakat, kalau misalnya mau lebih dari itu ya hubungan itu dilakukan dalam hubungan pernikahan supaya tadi ya, halal lah ya, membuka komunikasi supaya lebih romantis mungkin ya, kalau saling terbuka gitu, ini adalah gitu ya, karena ini kan ya istilahnya mungkin variasi, selama ya sepakat, itu lagi kembali kepada kata sepakat. Benar. Dan tujuannya adalah supaya ini arahnya lebih ke ethical ya, benar. bukan sembarangan, tidak ada pemaksaan ataupun manipulasi ya. Jadi jangan nontonnya film yang nggak bener aja. Iya. Karena semua hal itu ketika dilakukan dengan cara yang nggak bener ya tetap aja nggak bener. Iya, mau yang itu yang kelihatannya bagus saja pun itu ya, kalau emang niatnya jelek ya tetap akan jadi hal yang buruk. Gitu kan? Betul. Aman ya? Aman. Alhamdulillah. Mau nanya nanti ke Instagram. boleh. Ya, ke Instagramnya Aksa ya? Iya, boleh. Atau bisa DM juga ya? Iya, bisa DM, boleh banget DM. Atau mungkin tadi ya, mungkin ada pasangan suami istri tadi yang mau latihan, ya, supaya mungkin istrinya lebih dominan atau suaminya lebih dominan, iya. Atau ada yang mau lebih submisif gitu, iya, bisa lebih juga. Nurut bisa ya? Bisa. Tolong dia biar lebih nurut. Nah, kalau itu biasanya bisa digituin. Oh, bisa? Iya, bisa. Karena zaman sekarang kan ada banyak perempuan-perempuan yang susah nurut, bisa di sekolahin. Asal si perempuannya pengen jadi nurut. Oh, iya. Kalau itu mah nggak usah sekolah ya, itu hanya masalah mau atau tidak mau. Iya, kan kadang sebenarnya pengen jadi nurut tapi Nggak ada bisa. yang ngeganjel gitu kan. Oh iya. Jadinya kayak aduh nggak pengen nurut padahal sebenarnya pengen nurut gitu. Itu bisa juga. Oh, ada juga ya. Jadi Ada keinginan juga. untuk itu bisa Iya. latih dari mindset. Iya bener, pertama tuh dari mindset dulu, selebihnya kayak semuanya skill, kayak semuanya nih kalau semuanya pengen jadi dom ada skill-skill kayak gimana sih cara nyambuk yang benar atau cara ngikat yang benar. Oh iya, itu diajarin cara ngikat yang Iya. benar. Oke. Diajarin. Nah, maksudnya kayak hal-hal simple kayak gitu atau semuanya gimana cara jambak yang benar. Jambak aja tuh ada caranya yang benar. Ajarin. Jambak yang benar gimana tuh? Nah, jadi Dari bawah dulu. Nah, kita bisa dari bawah, dari samping, dari Depan. atas bisa gitu kan. Cuma intinya kita ke apa sih namanya kulit kepala. Jadi kita ngedeket ke kulit kepala. Terus habis itu di keraup ambil banyak baru ditarik. Ambil banyak ya. Ya, jadi kayak nggak dikit-dikit doang atau semuanya nggak ngambil dari kayak Kalau gini jangan doang. dari jauh ya. Iya, jangan dari jauh. Kalau dari jauh lebih sakit kan kalau leher gini. Tapi Iya, kalau di satu. kepala tuh ibarat kayak dipijetin ya. Ya, satu itu gitu kan. Dua, karena badan kita dekat satu sama lain lebih sensual juga jadinya. Dan pelan-pelan gitu kan. Iya, kayak gitu ya. gitu. Oh, nggak secepat itu ya. Boleh cepet juga boleh gitu kan. Yang mana yang mau. Mau cepet, mau Netesin lilin ada tekniknya nggak? ada juga. Jadi kayak hal-hal simpel kayak gitu yang kelihatan kayak bisa lah gitu kan. Sebenarnya ada tekniknya. Di bagian mana biasanya ditetes? Mana aja bisa? Mana aja bisa. Cuma kalau semamanya kulit, semamanya nih bagian dada gitu kan, atau bagian Perut. tangan atau semuanya paha dalam itu kan kulitnya lebih tipis. Oh. Nah itu kudu lebih hati-hati atau semuanya gini. Lilin itu kan ada banyak suhunya. Kayak semuanya lilin yang buat mati lampu itu parafin, itu suhu didihnya segitu tuh. Soy wax yang dari soy itu tuh biasanya anget-anget lucu aja gitu kan. Nah satu itu. Terus dua, makin dekat ke kulit megangin lilinnya pasti makin panas. Makin jauh makin tidak panas. Nah jadi kayak kita mikirnya tuh kayak kira-kira sejengkal lah ya minimal netesin itu. Jadi kecuali emang udah biasa, jangan deket-deket banget, harus dari sekitar sejengkal gitu. Tusuk jarum juga ada. Ada.
Jadi ada orang yang emang suka ditusuk jarum, salah satunya saya gitu kan. Tusuk jarum akupuntur. Iya, jarum akupuntur, jarum suntik. Kayak ditato gitu ya. Iya, cuma kan jarum suntik kan bisa nembus gitu. Terus kita bisa bikin gambar-gambar kayak semuanya love atau apa, semuanya di punggung gitu. Ada tekniknya. Oh, Jarum yang digitu yang antar kulit di bawah kulit gitu ya? iya. Dulu aku suka. Astaga. Sulit kan. Waktu pelajaran menjahit, pas pelajaran menjahit kan gitu di bawah kulit. Disengajain nggak? Sengaja lah. Oh, nah itu. Tapi enggak. Suka gitu. Tapi itu dulu, sekarang aku udah lupa. Kalau itu kan di kulit yang mati ya. Iya. Tapi ke kulit yang hidupnya dong. Oh enggak. Iya. Kulit yang hidup. Jadi kayak semuanya di sini gitu kan, set. Enggak, kalau itu aku. Iya, kebanyakan orang kan takut ya sama jarum ya. Kayak semuanya waktu kecil pengen disuntik pada nangis-nangis. Dulu mah saya paling depan ngantri kalau semuanya. Kamu bisa tiduran di atas jarum. Kalau yang itu tetanus. Tapi sama dia juga ngajarin teknik nyabet. Oh iya, ada tuh. Nyabetnya pakai apa? Pakai serbet. Bisa pakai apa aja, pakai kain bisa. Tapi kan kita punya kayak cambuk-cambukan Oh, gitu. cambuk-cambukan yang ada yang kecil gitu ya? Iya, kayak semuanya yang kayak dari rotan. Kayak gitu, yang biasanya buat guru-guru zaman dulu, itu bisa dipakai juga. Oh, yang buat kayak tangan getak gitu ya? Iya, penggaris atau seumpamanya yang kayak buat kuda. Oke. Yang kayak gitu, Yang atau kecil tuh buat kuda. atau semuanya kayak pecut. Pecut kuda lumping. Iya, yang kayak gitu, tapi dari Itu nggak kena ya? tapi dari kulit sih, cuma bentuknya mirip gitu. Kalau yang dari kuda lumping kan seingatku dari plastik ya. Oh, itu dikenain badan atau cuman bunyinya aja? Dikenain badan. Kan sakit. Kan ada yang suka sakitnya. Aku bisa loh. Yang Kan bunyinya gitu, doang. tas. Gitu, bunyi doang, nggak kena. Nah, tas terus kena orang. Kena dikit ya? Ya kena dikit, lucu-lucu gitu rasanya. Pedes gitu. Iya. Cuma kan kayak kagetnya itu suka, ada orang yang suka kaget juga kan, feel kagetnya itu. Terus latah. Salah. Itu beda lagi. Sama jepit sama setrum. Nah, itu. Jepit. Jepit bisa di mana-mana gitu kan. Kalau semuanya BDSM set tuh yang bisa dibeli di jangan disebut namanya apa ya, marketplace Dijepit gitu. Iya gitu ada kan. jepit jemuran itu ya. Iya bisa pakai jepit jemuran. Cuma Jepit kertas mah sakit. Cuma kalau jepit jemuran itu kan tajam ya si geriginya. Yang dari plastik. Dari plastik. Iya. Tapi kalau yang dari kayu nggak apa-apa. Kalau yang dari plastik itu tuh suka jadi tergantung. luka aja. Itu murah itu yang tajam-tajam. Oh iya bener sih. Itu yang murah bener. agak Yang mahalan emang lebih halus. Iya Jadi amplas dulu dia. Loh kok aku? Kok tahu? Atau semuanya yang khusus tuh yang ada kerincing-kerincingannya. Semuanya dijepit kalau mau yang ada seksual ya, dijepitnya di ya di situlah ya. situ tahu kan? gitu kan. Terus sambil di celeng gitu. Sambil dimainin. Kan bisa. Atau dijepit di kuping, di mana gitu. Bisa di semua tempat sih sebenarnya jepitnya. Iya. Di mana aja, di mana-mana hatiku senang lah. Di mana yang kelihatan lucu aja lah ya. Selama itu konsen, ingat, bukan konsen ini ya, bukan konsentrasi, tapi lebih pada sepakat. Konsensual. Dan baiknya memang dilakukan dalam hubungan yang sudah sah, iya kan? Iya dong. Iya dong. Aduh, nih Soalnya lama-lama makin panjang, kayaknya makin penasaran. Makin kepikiran tahu banyak banget nih. apalagi. Yang terakhir itu di setrum. Oh, setrum. Kalau di setrum itu tuh kita punya alat-alat yang mungkin kalau seumpamanya apa ya istilahnya versi orang umum ya. Itu tuh kayak yang buat pijet. Tahu nggak sih yang akupuntur elektrik? Iya, yang ada jepitnya kan? Iya, entah itu yang jepit atau semuanya kayak pen. Oh iya. Iya, tahu feel-nya kira-kira kayak gimana. Jadi kagetnya itu yang bikin. Iya, kagetnya. Sama kan sakit-sakit dikit. Hah? Kan kalau semuanya buat BDSM itu biasanya rada sakit. Oh, lebih sakit. Iya, lebih jadi pedes kayak gitu ya.
Iya kayak gitu. Jadi kayak rada sakit cuma masih aman. Oh. Gitu. Soalnya emang khusus dibikin, kalau yang itu emang khusus dibikin buat. Jadi wattnya gitu ya. Ada watt-wattnya. Bukan buat bikin jadi pingsan, bukan. bukan. Itu listrik yang beda ya. Beda-beda. Itu juga lucu tuh rasanya. Lucu. Tahu nggak, tadi tuh aku ketawa bukan apa-apa ya gitu. Bukan maksudnya aku tuh membayangkan jangan-jangan aku tuh pernah ngapain gitu ya. Bisa jadi pernah ngapain, atau kalau belum pernah coba maksudnya ngapain. dulu tuh suka apa terhadap diriku sendiri ya kan. Tadi seperti jepit jemuran. Iya sih kan dulu suka aja. Itu ketawa hanya karena menyadari, wow, aku punya bakat. Ya, jadi jangan tersinggung untuk yang mungkin punya kesenangan-kesenangan yang tadi yang mungkin beda. Ingat, tapi harus dilakukan secara etikal. Betul. Yang sembarangan. Toh kita juga kalau makan kan juga ada kebutuhan kita makan. Tapi kan kita bukan makan makanan orang, ya kan? Iya. Ngambil makanan orang. Bukan makan sampai sakit gara-gara kebanyakan makan. Kebanyakan juga gitu. Iya. Atau makan tidak pada tempatnya gitu. Benar. Jadi semua hal memang harus dilakukan pada tempatnya gitu dengan tata cara yang benar. Betul. Oke kan? Keren kan? Aman terakhir. Terima kasih banyak sudah hadir. Dan terima kasih buat Anda semua. Mari kita berpikiran terbuka dan selalu berpikiran positif. Karena segala hal di dunia ini semua itu tergantung niatnya, ya. Mau dilakukan dengan niat seperti apa. Kalau niatnya buruk ya pasti jadinya buruk. Kalau ini bisa dilakukan dengan pasangan yang sah, ini akan menjadi sebuah bentuk hubungan yang mungkin lebih ada warnanya selama itu dilakukan dengan sepakat, aman, dan tadi dalam keadaan waras, bukan dalam keadaan emosional, bukan untuk menyakiti. Betul. Iya. Bukan untuk menyakiti yang tidak pengen disakiti. Ya, okay. Terima kasih sekali lagi. Terima kasih buat Anda. Spill the tea banget ini. Okay then, let's spill the tea.